Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan dari penugasan terstruktur 72 mata kuliah pengolahan citra digital. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Kelvin Erlangga Satriagung, NPI 14622000082. Yang kedua, Nabila Fauzia dengan NPI 14621000025. Yang ketiga adalah Fitria Dwi Nur Halimah, NPI 14622000069. Dan yang terakhir ada Devi Fahira Nabila Putri, NPI 14622000076. Jadi pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas beberapa teknik sharpening filter menggunakan MATLAB. Kita akan mencoba beberapa metode yaitu Laplacian filter arah horizontal dan vertikal. Yang kedua, Laplacian filter semua arah. Yang ketiga, Sobel operator arah horizontal. Dan yang keempat, Sobel operator arah vertikal. Kita poin C, yaitu menggunakan filter smoothing yang terbaik dari tugas sebelumnya atau tugas 62. Dan yang kedua, menerapkan Laplacian filter pada citra hasil smoothing filter. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Laplacian filter, arah horizontal dan juga arah vertikal. Yang pertama, kode ini membaca citra dengan nama file image1png. Ini disesuaikan dengan file yang digunakan dan menyimpannya ke dalam variabel i. Selanjutnya, kode ini menerapkan filter median 2D pada citra i dengan ukuran filter 3 dikali 3. Di sini menggunakan fungsi bawaan dari MATLAB, yaitu matfield 2. Lalu selanjutnya, kode ini menerapkan filter Laplacian filter 4 tetangga atau 4 adjacency dengan pusat negatif pada citra hasil filter median. Dan juga parameter 0,0 ini menandakan bahwa filter dengan 4 adjacency, tetangga 4, dan juga tanda negatif. Kemudian kode yang ini, hasil filter ini, digunakan untuk mengurangkan dari citra yang difilter median untuk menghasilkan efek pengasaman atau sharpening filter. Dan juga citranya diubah menjadi tipe double agar kompatibel dengan operasi aritmatika di MATLAB. Kemudian citra hasil dikonversi ke dalam skala grayscale menggunakan Mat 2 Gray untuk menormalkan nilai pixel agar berada di rentang 0 hingga 1. Kemudian di sini, filter yang diterapkan adalah 4 tetangga dengan pusat positif yang dibedakan oleh parameter 0,1. Kemudian sama seperti sebelumnya, filter dikurangi dari citra yang telah difilter median untuk menghasilkan efek sharpening dengan pusat positif. Kemudian hasilnya dinormalkan ke dalam skala grayscale. Lalu selanjutnya, kode ini menggunakan filter Laplacian dengan 8 tetangga dan juga pusat negatif. Parameter 1,0 menunjukkan bahwa filter 8 adjacency ini adalah dengan pusat negatif. Kemudian citra difilter dikurangi dengan hasil filter untuk menghasilkan pengasaman dengan pusat negatif. Dan citra hasil dinormalisasi menjadi skala grayscale. Kemudian filter yang diterapkan adalah 8 adjacency lagi seperti tadi, namun dengan pusat adalah positif. Diidentifikasi dengan parameter 1,1, lalu hasil filter dikurangi dari citra di filter untuk efek sharpening dengan pusat positif. Lalu hasilnya dikonversi ke skala grayscale seperti yang sebelumnya. Oke, jadi kode ini menampilkan subplot untuk menampilkan citra asli dan juga hasil dari setiap proses pengasaman atau sharpening. Dan juga setiap subplot diatur dengan label yang sesuai, seperti citra asli, 4 adjacency,
negatif, positif, 8 adjacency negatif dan juga positif. Lalu fungsi Laplacian filter yang ini menerima parameter citra I, shape, dan juga sign untuk menentukan bentuk filter. Apakah 4 adjacency atau 8 adjacency. Dan juga sign atau tanda filter, negatif atau positif. Jadi berdasarkan nilai parameter, matriks mass yang sesuai untuk filter Laplacian dibentuk, lalu diterapkan ke citra dengan memanggil fungsi linear. Jadi fungsi linear filter ini melakukan operasi konvolusi antara citra I dan juga mass filter. Yang pertama, fungsi ini menghitung ukuran citra dan mass, lalu menentukan jumlah padding. Jumlah padding, lalu melakukan operasi konvolusi dengan menggeser mass di seluruh citra dan mengalihkan setiap bagian dengan mass untuk menghasilkan hasil filter G. Baik, itu untuk penjelasannya. Sekarang kita coba running menggunakan image 1. Baik, jadi seperti ini untuk hasil dari Laplacian filter menggunakan image 1. Ini untuk 4 adjacency pusat negatif, ini untuk positif, dan juga ini untuk 8 yang positif, negatif, dan juga ini untuk yang positif. Kita coba untuk image yang lainnya. Baik, seperti ini untuk hasil dari image 2, sama seperti tadi, namun menggunakan image yang berbeda. Dan seterusnya untuk gambar-gambar yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu Laplacian filter semua arah. Oke, jadi ini adalah fungsi utama yang akan menjalankan semua langkah pemrosesan citra. Di dalam ini, kita akan membaca citra, menerapkan filter median, melakukan pengasaman atau sharpening dengan dua jenis filter Laplacian, 4 tetangga dan juga 8 tetangga. Dan akhirnya kita akan menampilkan hasilnya. Jadi kode yang pertama ini digunakan untuk membaca citra dengan nama file image5.png seperti fungsi yang Laplacian filter tadi, dan menyimpannya ke dalam variabel i. Setelah membaca citra, kita akan menerapkan filter median menggunakan fungsi median filter buatan sendiri dengan ukuran filter 3 dikali 3. Di sini saya menerapkan filter Laplacian 4 tangga pada citra hasil filter median. Parameter kedua dalam fungsi composite Laplacian filter adalah 0, yang menandakan bahwa penggunaan filter 4 tangga. Jadi filter ini memberikan efek pengasaman atau sharpening pada citra. Kemudian hasil dari filter Laplacian dikonversi ke dalam skala grayscale dengan menggunakan fungsi Mat2Gray, sehingga nilai piksel berada dalam rentang 0 hingga 1, yang mana ini membuat citra lebih mudah ditampilkan. Kemudian di sini saya menerapkan filter Laplacian 8 tetangga. Parameter kedua dalam fungsi ini adalah 1, yang menandakan penggunaan filter 8 tetangga, yang mengasumsikan hubungan tetangga yang lebih luas di sekitar setiap piksel. Jadi ini menghasilkan efek pengasaman yang sedikit berbeda dari filter 4 adjacency. Sama seperti hasil yang sebelumnya, citra ini juga dikonversi ke dalam skala grayscale. Kemudian bagian ini digunakan untuk menampilkan citra asli dan hasil filter pada satu window atau satu jendela. Kemudian untuk fungsi yang ini, jika parameter shape adalah 0, maka filter yang digunakan adalah filter Laplacian 4 tetangga dengan pusat positif, dengan mass seperti ini. Kemudian jika parameter shape adalah 1, filter yang diterapkan adalah filter Laplacian 8 tetangga dengan mass seperti ini.
Nah, lalu filter ini kemudian diterapkan pada citra dengan fungsi infilter menggunakan metode konvolusi dan replicate untuk menangani tepi citra. Kemudian fungsi median filter ini digunakan untuk menerapkan filter median 2D pada citra I dengan ukuran jendela K dikali K. Di sini saya menggunakan fungsi bawaan dari MATLAB, Matfield 2, untuk melakukan filtering. Kita coba jalankan kode programnya menggunakan image 5. Seperti ini untuk hasilnya. Jadi garis tepinya di sini terlihat semakin jelas. Dengan ini adalah 4 adjacency dan juga ini adalah 8 adjacency. Kita coba untuk image 4. Seperti ini untuk hasil dari image 4. Sama seperti image 5 tadi, di sini untuk garis tepinya terlihat lebih jelas. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan membaca fungsi Sobel operator horizontal digunakan untuk mendeteksi tepi-tepi horizontal dari citra atau image menggunakan operator Sobel horizontal yang merupakan salah satu teknik deteksi berbasis gradien dalam pemrosesan citra. Yang pertama, kita akan membaca citra. Fungsi dimulai dengan membaca 4 citra. Yang pertama image 1, yang kedua image 2, yang ketiga image 3, dan yang keempat image 4 menggunakan fungsi imread. Setiap citra disimpan dalam variabel x1, x2, x3, dan x4. Kemudian konversi ke grayscale. Jika citra yang dibaca adalah berwarna atau RGB, maka citra tersebut dikonversi ke dalam format grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Citra RGB memiliki 3 kanal warna, yaitu R, G, dan B. Sedangkan citra grayscale ini hanya memiliki 1 kanal warna. Hal ini dilakukan untuk keempat citra karena operator Sobel hanya bekerja pada citra grayscale. Selanjutnya, mendefinisikan kernel Sobel horizontal. Kernel Sobel horizontal didefinisikan sebagai matriks berukuran 3x3 yang bertugas mendeteksi perubahan intensitas horizontal pada citra. Kernel ini menekankan pada gradien horizontal. Sobel horizontal sama dengan 1, 2, 1, 0, 0, 0, dan -1, -2, -1. Elemen positif pada baris atas 1, 2, 1 menghitung gradien untuk area yang lebih terang terhadap arah kiri. Kemudian elemen negatif pada baris bawah -1, -2, dan -1 menghitung gradien untuk area yang lebih gelap terhadap arah kanan. Dan baris tengah 0, 0, 0 menandakan bahwa tidak ada gradien vertikal yang dihitung. Kemudian penerapan filter Sobel horizontal. Kernel Sobel horizontal diterapkan ke masing-masing citra menggunakan fungsi linear filter yang melakukan operasi konvolusi antara citra dan kernel. Kernel Sobel horizontal yaitu hasil 1 sama dengan linear filter double x1 Sobel horizontal dan seterusnya. Fungsi linear filter dijelaskan sebagai berikut. Fungsi output sama dengan linear filter input kernel, output sama dengan conv2 input kernel dan sum. Terus kemudian n. Conv2 melakukan operasi konvolusi 2D antara citra dan kernel. Parameter sum berarti bahwa konvolusi akan memiliki ukuran yang sama dengan input. Double x1 mengubah citra menjadi tipe data double agar kompatibel dengan operasi konvolusi. Menampilkan hasil konvolusi untuk setiap citra dengan filter Sobel horizontal ditampilkan bersamaan dengan citra aslinya menggunakan subplot. Citra hasil konvolusi kemudian dikonversi kembali ke tipe Win8 agar bisa ditampilkan menggunakan imshow.
subplot 2,4,1 menyusun plot dengan 2 baris dan 4 kolom. Citra asli ditampilkan pada baris pertama dan hasil filter Sobel pada baris kedua. BS hasil 1 mengambil nilai absolut dari hasil konvolusi untuk menghindari nilai negatif yang tak bisa ditampilkan. Kemudian Win8 mengubah kembali hasil konvolusi dari tipe data double menjadi Win8 agar bisa divisualisasikan. Selanjutnya kita akan menjalankan Sobel operator horizontal. Berikut adalah image 1, image 2, dan image 3, dan image 4. Ini yang sudah dialihkan filter ke Sobel horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dwi Nur Halimah dengan NBI 146220069. Sini function Sobel vertikal yaitu function Sobel vertikal, folder tempat gambar disimpan, kemudian baca citra dari file, kemudian jika gambar berwarna konversi ke grayscale, kemudian definisikan kernel Sobel vertikal, kemudian terapkan filter Sobel vertikal pada citra seperti hasil 1 sama dengan aim filter double X1 Sobel vertikal. Kemudian tampilkan filter Sobel vertikal pada citra. Kemudian tampilkan citra asli dan citra hasil filter Sobel vertikal figur image 1, image 2, image 3, dan image 4. Lalu N, kemudian kita panggil fungsinya kemudian dan ini hasilnya dari image 1 asli, image 2 asli, image 3 asli, image 4 asli, kemudian dari image 1 Sobel vertikal, image 2 Sobel vertikal, image 3 Sobel vertikal, image 4 Sobel vertikal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia Kurniawarni dengan NBI 14621000025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan yang pertama ada filter smoothing. Di sini saya menggunakan Gaussian filter. Lalu yang kedua di sini saya menggunakan Laplacian filter dengan citra yang sudah dihaluskan. Nah, yang pertama ini kita membaca input citra dulu. Setelah itu kita mengecek gambar, apakah gambar ini sudah grayscale atau masih berwarna. Setelah itu kita inputkan gambarnya dengan hasil seperti ini. Hasil dari gambarnya, dari gambar yang pertama, seperti ini. Kedua, seperti ini. Tiga, keempat, dan kelima. Jadi, menurut kelompok kami, Laplacian filter semua arah itu metode yang paling sesuai. Kenapa? Karena metode ini mampu mendeteksi tepi dari berbagai arah dengan baik, sehingga memberikan kejelasan yang optimal pada batas-batas objek. Nah, batas-batas objek ini pada Laplacian filter ini tidak terlalu meningkatkan noise-nya. Nah, dalam citra medis penting untuk menangkap detail tepi secara menyeluruh karena sangat berperan besar dalam diagnosis. Nah, dengan demikian kelompok kami
Laplacian filter semua arah ini memberikan hasil yang lebih optimal untuk pengolahan citra medis yang memerlukan ketajaman dan kejelasan tepi objek. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.